Hai, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matriks. Jadi ini lanjutan ya, bagian yang kedua. Jadi saya buat judulnya matriks part 2. Nah, kita akan fokus pada pembahasan operasi pada matriks atau yang saya singkat di sini OM. Nah, operasi pada matriks itu ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, dan ada perkalian matriks. Jadi saya singkat semua ini dengan simbol ya, tambah kurang kali. Nah, langsung saja kita akan belajar mengenai yang pertama kali, yaitu penjumlahan pengurangan matriks ya. Nah, di sini saya langsung gabung karena dalam penjumlahan pengurangan matriks ya, ini sama caranya ya. Jadi dalam penjumlahan pengurangan matriks ini syaratnya matriksnya harus yang berurdu sama. Jadi matriks yang tidak berurdu sama tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan ya. Jadi syarat penjumlahan pengurang matriks ini ya, kedua matriks ya, masing-masing matriks itu memiliki urdu yang sama. Nah, untuk lebih memahami langsung saja kepada contoh. Nah, misal ada matriks yaitu 2, 3, 4, 1. Nah, saya menggunakan penjumlahan untuk yang pertama kali. Di sini 3, 5, 1, 4. Nah, untuk penjumlahan matriks ataupun nanti pengurangan matriks ini sangat gampang ya. Kita lihat bahwa penjumlahan sama pengurangan matriks dia yang seletak ya. Jadi 2 dengan 3 ya, seletaknya di sini. 3 dengan 5, 4 dengan 1, 1 dengan 4. Nah, itu yang dijumlahkan ya. Jadi 2 dan 3 kan seletak, karena operasinya penjumlahan berarti 2 ditambah 3. Nah, sekarang yang sebelahnya 3 tambah 5. Nah, selanjutnya yang bawah 4 tambah 1. Jadi di bawah juga kita tuliskan 4 tambah 1, 1 tambah 4. Jadi hasilnya 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 5 itu 8, dan 4 tambah 1 5, dan 1 tambah 4 5. Jadi hasil dari penjumlahan matriksnya adalah matriks 5855 ya. Nah, perhatikan matriks yang bisa dijumlahkan atau yang dikurangkan itu urdunya harus sama. Nah, jika kita lihat di contoh ini, urdu matriks yang ini itu 2 kali 2 ya. Urdu itu baris kali kolom, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Jadi ini urdu 2 kali 2, dan matriks yang sebelahnya yang akan dijumlahkan ya, matriks yang ini juga urdunya 2 kali 2 sehingga bisa dijumlahkan. Jika matriksnya berurdu berbeda ya, yang ini dengan yang ini berbeda urdunya, maka dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kita kembali ke contoh yang lain. Contohnya ya, 2, 1, 1, 0, 0, 1, dikurangkan. Ini contoh yang pengurangan. 1, 1, 0, 1,
2, 1. Nah, ini langsung saja kita kurangkan ya. Nah, perhatikan dalam penjumlahan pengurangan matriks itu sama, ordonya sudah sama ya. Ordonya di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti ordo 3 kali 2, dan ini juga sama. Ordonya 3 kali 2 yang seletak ya. 2 dikurang 1. Jadi 2 kurang 1 itu hasilnya 1. Yang seletak dengan 1 ini berarti 1 dikurang 1 hasil 0. Selanjutnya yang seletak dengan 1 ini adalah 0. 1 kurang 0 adalah 1. Yang 0 seletak dengan 1. 0 kurang 1 negatif 1. Selanjutnya yang seletak dengan 0. 0 kurang 2 itu 2. Negatif 2 ya. Lalu 1 kurang 1 ya, karena seletak 0. Jadi inilah hasil matriksnya. Jadi diperoleh matriks 1 0, 1 negatif 1, dan min 2 0. Ya, jadi kalau kita menuliskannya bagus, ini akan terlihat ya seletak dia. 2 seletaknya dengan 1, jadi 2 kurang 1. 1 dengan 1 yang ini, 1 kurang 1 0. Nah, inilah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian matriks ya. Nah, di dalam perkalian matriks ini ada 2 ya. Yang pertama perkalian skalar. Dengan matriks. Nah, skalar ini dia nanti bilangan biasa ya, bukan matriks. Jadi kalau dikalikan dia nanti seperti ini ya, contoh. Jadi 2 dikali, ini 2-nya bilangan skalar ya, kali dengan matriks 1 4 5 6. Nah, jadi kalau dia perkalian skalar dengan matriks, maka skalar, bilangan skalarnya ini dikalikan ke semua anggota dari bilangan matriks ya, dari anggota matriksnya. Jadi 2 dikalikan dengan 1 ya. Jadi 2 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 4 ya, 2 kali 5, 2 kali 6. Nah, jadi 2 kali 1 hasilnya 2, jadi diletakkan di sini 2. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10 ya. 2 kali 6 12. Ya, hasilnya matriks ya, matriks 2 8 10 2 12. Jadi kalau ada perkalian skalar dengan matriks, jadi bilangan skalarnya dikalikan ke semua anggota di dalam matriks ya. Jadi ini sudah saya kalikan. 2 kali 1 2, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12. Nah, selanjutnya ini yang sedikit harus lebih memahami ya. Tidak sulit sebenarnya, tapi seringkali kita melakukan kesalahan di perkalian matriks dengan matriks ya.
Nah, ini yang perkalian matriks. Nah, ini perkalian matriks dengan matriks. Nah, dalam perkalian matriks ya, ini perlu kita ingat bahwa dia harus bisa berpasangan setiap anggotanya. Itu intinya ya, harus bisa berpasangan. Kalau dia ada yang tidak berpasangan, maka pastinya dia tidak bisa dikalikan. Nah, contoh yang tidak bisa berpasangan ya. Nanti di dalam matriks ini yang perlu diingat, perkalian matriks ini juga yang perlu diingat bahwa baris kali kolom ya. Jadi itu saja intinya, baris dikalikan dengan kolom. Dan dia harus berpasangan keseluruhannya. Nah, contoh. Langsung saja ke contoh supaya lebih mudah memahami. Nah, misal ada matriks 2 1 3 4. Kita kalikan dengan matriks 1 2. Nah, kita perhatikan ini matriksnya urutnya berbeda ya. Kalau yang ini urutnya barisnya ada 2, kolomnya ada 2 juga, berarti 2 kali 2. Sedangkan matriks yang ini ordonya barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, cara mengalikannya ini ya. Jadi baris, perhatikan, baris kalikan dengan kolom di sebelah sini. Nah, makanya dia harus berpasangkan. Apakah ini berpasangan? Ya, berpasangan. Jadi bisa kita kalikan. Jadi 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2, ditambah masih tetap ini. Tadi pasangan 1 2, 1 kali 2 2. Jadi 2 kali 1 kali 2 juga 2. Nah, pasangan ini hasilnya setelah dikalikan dijumlahkan 2 tambah 2. Nah, lalu sekarang kita ambil yang baris yang ini, yang bawah, baris yang kedua. Kalikan kolom, kolomnya sama di sini. Ya. Lakukan hal yang sama, kita kalikan berpasangan. Hasil kalinya kita jumlahkan 3 kali 1. 3 ya. 4 kali 2 8. Nah, hasilnya kita jumlahkan. Jadi diperoleh hasilnya, nah, matriks 2 tambah 2 4, 3 tambah 8 11. Jadi matriks yang diperoleh matriksnya matriks 4 11. Nah, ini ordonya sudah berubah lagi. Ya, ordonya di sini 2 kali 1 ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, kita ambil contoh yang lain. Ya, ini contoh yang pertama. Nah, coba kita ambil contoh yang kedua. Contohnya adalah 1
0 1 1 ya, dikalikan dengan 2 1 0 0 1 1 ya. Saya buat angka-angkanya yang lebih mudah supaya mudah memahami dan lebih cepat ya memahaminya. Nah, kalau kita lihat ordonya, ini ordo 2 kali 2, dan ini ordonya matriksnya 2 kali 3 ya. Nah, perhatikan bahwa perkalian matriks ini yang perlu diingat adalah baris dikalikan kolom. Nah, kita lihat baris yang ini dulu, baris yang pertama ya. Jadi di sini baris, di sini kolomnya ya. Di matriks yang pertama barisnya, di matriks yang kedua nanti sebagai kolomnya. Sama seperti ini, di matriks yang pertama itu barisnya, di matriks kedua kolomnya. Nah, perhatikan matriks pertama, baris pertamanya 1 0. Kita kalikan dengan kolomnya. Nah, maka diperoleh, nah perlu diingat ya, dia harus berpasangan. Nah, 1 0 2 0 bisa berpasangan ya. 1 kali 2 2 ditambah 0 kali 0 0 ya. Nah, sekarang karena di sini masih ada kolom yang lain ya, tadi kalau di sini kolomnya 1 ya, jadi langsung selesai di atas. Nah, yang ini masih ada kolom yang lain. Ingat, baris kali kolom. Karena kolomnya belum selesai, maka masih kita tetap kalikan baris yang pertama. Baris yang ini tetap, tapi kolomnya berbeda. Kolom yang ini. Jadi 1 kali 1. Iya. Tulisnya di sebelah sini ya. Ya, karena masih pada baris yang sama. Ya, jadi baris yang sama juga di sini. 1 kali 1 1, 0 kali 1 0. Jadi hasil perkaliannya kita jumlahkan 1 tambah 0. Nah, karena kolomnya masih ada lagi yang sebelah sini, maka barisnya masih tetap baris, tapi kolomnya berbeda di sini. Nah, letaknya karena baris yang digunakan masih sama, di baris yang sama, jadi sebelah sini ya. 1 kali 0 pasangannya ya, 1. Sekarang kita yang lihat yang ini dengan yang ini. Pasangkan 1 kali 0 0, 0 kali 1 0. Berarti penjumlahan hasilnya tadi hasilnya 0 dengan 0, 0 tambah 0. Oke. Nah, saya perjelas lagi di sini supaya mengerti. Jadi inti dalam perkalian matriks adalah baris kali kolom. Nanti di matriks yang pertama dia akan sebagai baris, dan di matriks kedua sebagai kolom. Jadi baris kali kolom. Karena baris kali kolom, baris yang pertama ini kita kalikan ke setiap kolom ya. Nah, karena masih di baris pertama ini, maka hasilnya pun masih di baris yang pertama. Nah, karena sudah selesai kolomnya, tidak ada lagi yang dikalikan. Kalau masih ada, tetap kita lakukan perkalian ya, masih di baris yang sama, kolomnya yang berbeda. Nah, setelah selesai, maka kita lanjutkan ke baris yang kedua, yang ini ya, baris kali kolom lagi ya. Kolomnya, semua kolom yang di sini dikalikan. Jadi baris kedua sekarang ya, jadi kita lupakan baris pertama, baris kedua. Jadi kalikan 1 kali 2 ya, pasti dia berpasangan. 1 kali 2 2 tambah 1 kali 0 0 ya, jumlahkan hasilnya. Nah, selanjutnya
baris kali kolom yang kedua. 1 kali 1, 1. Lalu pasangannya 1 kali 1, 1 juga jumlahkan hasilnya. Ya. Lalu baris yang kedua, kolom ketiga. Pasangannya 1, 0, 1, 1 ya. Jangan terbalik memasangkannya. Awal dengan awal. Ya, 1 kali 0, 0. 1, ujung sama ujung ya. 1 kali 1, 1. Maka diperoleh ya. Ini diperoleh hasil matriksnya. Nah, sekarang kita jumlahkan 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2 tambah 0 ya 2, 1 tambah 1, 2, 0 tambah 1, 1. Maka diperoleh matriksnya 2, 1, 0, 2, 2, 1. Nah ya, sedikit perlu perhatian dalam perkalian ini, tapi saya rasa tidak sulit ini. Nah, coba kita supaya lebih memahami contoh yang ketiga, saya perbanyak untuk perkalian ini. Yang ketiga, satu, 2, 2, 1, 0, 1 dikalikan dengan matriks 1, 3. Nah, seperti ini ya. Nah, ingat baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Jadi kita buat matriksnya. Nah, yang matriks pertama sebagai baris itu ingat, baris. Matriks kedua sebagai kolom, dan dia harus berpasangan. Nah, pasti bisa berpasangan nih ya. Pasangkan ya, awal dengan awal, akhir dengan akhir. 1 kali 1, 1 ya Pak. Hasilnya 2 kali 3, 6. Hasilnya kita jumlahkan. Jadi hasilnya itu 1 dan 6, jumlahkan dan tambah 6. Nah, lihat baris kali baris pertama, apakah ada bisa dikalikan di matriks yang ini kolom yang lain? Tidak ada, berarti selesai. Nah, jadi karena baris pertama sudah selesai, maka kita ke baris yang kedua. Baris yang kedua apa di sini? 2, 1 dikalikan ke kolom di matriks kedua ini. Jadi pasangkan 2 kali 1, hasilnya 2. Letaknya karena ini di baris yang kedua, maka letaknya di baris yang kedua di sini. 2 kali 1, 2 tambah pasangan yang lain 1 kali 3, 3. Hasilnya kita jumlahkan. Nah, baris kali kolom selesai karena tidak ada kolom yang lain. Nah, yang ketiga kita masuk ke barisan yang ketiga, maka letaknya di baris yang ketiga. 0 kali 1, 0. Tambah 1 kali 3, 3. Nah, sekarang kita hasilkan penjumlahannya ini. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. 0 tambah 3, 3. Jadi kalau kita lihat ordonya, di sini ordonya
Ya, barisnya ada 3, berarti ordo 3 kali 2. Ya, kolomnya ada 2. Sedangkan ordo yang ini, ordo barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Sedangkan hasilnya yang ini, ordo barisnya ada 3 ya, barisnya 1, 2, 3, kolomnya ada 1, berarti ordo 3 kali 1. Nah, kembali saya jelaskan di sini. Dalam perkalian matriks ya, ordo mungkin berbeda ya, tapi itu tidak menjadi masalah. Jadi kuncinya dia bisa berpasangan ya. Jadi kalau dia bisa berpasangan, baris kali kolomnya ya, anggota-anggotanya berpasangan, maka dia bisa dikalikan. Nah, kalau dia nanti tidak ada yang tidak berpasangan, berarti dia tidak bisa dikalikan. Nah, mungkin ada juga kalau di buku atau di matriks ini ya, metodenya bahwa kolom pada matriks pertama harus sama dengan kolom, maksudnya begini ya, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua ya. Ada sebagian yang membuat seperti itu metodenya untuk menunjukkan bahwa matriks itu bisa dikalikan, tapi intinya saya membuatkan kalau dia bisa berpasangan ya, maka dia bisa dikalikan ya. Nah, di dalam perkalian matriks ini juga ya, harus cukup teliti karena prosesnya itu baris kali kolom. Jadi di matriks yang pertama nanti sebagai baris, di matriks kedua sebagai kolom. Nah, dia harus berpasangan. Baiklah, demikian pembelajaran mengenai matriks bagian yang kedua, yaitu mengenai operasi matriks, yaitu penjumlahan pengurangan matriks, lalu perkalian matriks. Untuk penjumlahan pengurangan matriks tidak sulit ya. Kuncinya dia harus berordo sama dan yang seletak yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, untuk perkalian matriks ada perkalian matriks skalar. Nah, kalau dikalikan perkalian skalar ini, dia harus dikalikan ke setiap anggota pada matriks. Sedangkan perkalian matriks dengan matriks ini cukup harus ekstra memahami, harus teliti. Kuncinya dia harus berpasangan dan yang dikalikan adalah baris kali kolom, itu yang diingat. Terima kasih untuk perhatiannya dalam pembelajaran ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.